Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajranto Salangan. Saya dari kelas 5 TI1 dengan NIM 230240009. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah Artificial Intelligence, materi mengenai definisi pemodelan dalam DSS. Langsung masuk saja di pembahasannya. Pemodelan dalam DSS atau juga bisa disebut sebagai Decision Support System adalah proses membuat representasi abstrak dan sistem nyata dengan tujuan membantu pengambilan keputusan. Model berfungsi sebagai alat analisis yang menyederhanakan kompleksitas masalah sehingga pengambil keputusan dapat dibagi menjadi 3 poin, yaitu poin pertama, memahami hubungan antar variabel, lalu mengevaluasi berbagai alternatif keputusan, baru memprediksi kemungkinan hasil di masa depan. Lalu kita masuk di poin yang kedua, komponen dalam DSS. Agar sebuah model dalam Decision Support System atau juga bisa disebut sebagai DSS dapat digunakan secara efektif, model harus dibangun dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, variabel keputusan atau decision variables. Variabel yang dapat dikontrol oleh pengambil keputusan. Contohnya yaitu jumlah produk yang diproduksi, besarnya biaya iklan, harga jual. Lalu yang kedua, variabel tidak terkontrol. Juga bisa disebut sebagai uncontrollable variables. Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil namun tidak bisa dikendalikan. Contohnya yaitu sebuah inflasi, kondisi pasar, regulasi pemerintah, dan tren konsumen. Yang ketiga, variabel hasil atau output variables merupakan konsekuensi atau hasil dari kombinasi variabel keputusan dan variabel tidak terkontrol. Contohnya seperti laba, penjualan, pangsa dan pangsa pasar. Baru yang ketiga, kita masuk di bagian jenis-jenis model dalam DSS. Dalam Decision Support System terdapat berbagai jenis model yang digunakan sesuai kebutuhan pengambilan keputusan. Dapat dibagi dalam beberapa poin, yaitu poin pertama, model statistik atau prediktif digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel, membantu melakukan peramalan forecasting berbasis data historis. Contohnya itu regresi linear untuk memprediksi penjualan. Baru yang kedua, model optimasi menentukan keputusan terbaik dari berbagai alternatif dengan keterbatasan sumber daya. Umumnya menggunakan linear programming atau juga disingkat sebagai LP. Contohnya itu berupa menentukan kombinasi produksi yang menghasilkan laba maksimal. Yang ketiga, model simulasi, yaitu meniru kondisi nyata untuk mengevaluasi berbagai skenario. Cocok untuk masalah kompleks yang sangat sulit diselesaikan dengan optimasi. Contohnya itu sebuah simulasi arus kas dan juga simulasi antrian. Baru yang keempat, model heuristik atau rule based, menggunakan aturan praktis atau rule of thumb untuk mencari solusi yang cukup baik, lebih cepat, meski tidak selalu optimal. Contohnya yaitu sistem pakar atau algoritma pencarian sederhana. Poin kelima, model keuangan atau finansial, itu membantu menyusun laporan keuangan, proyeksi dan analisis investasi. Contohnya itu berupa perhitungan ROI, analisis laba rugi jangka panjang. Baru kita masuk ke poin keempat, yaitu manajemen model dalam DSS. Manajemen model dalam DSS, selain membangun model, Decision Support System juga membutuhkan mekanisme untuk mengelola model agar tetap relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Manajemen model adalah proses mengatur, menyimpan, memelihara, dan memperbarui model agar sesuai dengan beban data maupun dengan bisnis. Baru ada juga fungsi utama dari manajemen model dalam DSS. Fungsi yang pertama itu penyimpanan model, menyediakan basis model atau model base, layaknya database, bukan berbagai model disimpan. Baru pemeliharaan model, memastikan model tetap akurat dengan memperbarui parameter dan variabel sesuai kondisi yang terbaru. Baru pemilihan model, menentukan model mana yang paling tepat digunakan untuk situasi keputusan tersebut tertentu. Lalu integrasi dengan DSS,
menghubungkan model dengan data dan antarmuka agar bisa digunakan secara interaktif. Baru kita masuk ke poin yang kelima, yaitu tahapan proses penggunaan dalam DSS. Agar suatu model dalam Decision Support System atau juga disingkat sebagai DSS dapat digunakan secara efektif, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama, identifikasi masalah dan lingkungan, yaitu memahami konteks organisasi, tujuan, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi keputusan. Yang kedua, poin kedua, menentukan ruang lingkup masalah yang akan dimodelkan. Baru lanjut. Kedua, identifikasi verifikasi. Menentukan variabel keputusan, variabel tidak terkontrol, dan variabel hasil output. Dan juga mengidentifikasi hubungan antar variabel. Yang ketiga, pengembangan model. Merumuskan model dalam bentuk matematis, statistik, simulasi, dan heuristik. Menyusun persamaan atau algoritma yang mempresentasikan masalah nyata. Lalu yang keempat, validasi dan verifikasi model. Verifikasi memastikan model dibangun sesuai rancangan. Validasi memastikan model mencerminkan kondisi nyata dan dapat dipercaya. Lalu poin kelima, integrasi dan implementasi. Yaitu menghubungkan model dengan basis data, DSS, dan antarmuka pengguna. Baru model siap digunakan untuk analisis alternatif keputusan. Baru yang keenam, pemeliharaan dan pembaruan. Yaitu menyesuaikan model dengan perubahan data, teknologi, atau lingkungan bisnis agar tetap relevan. Dengan pemeliharaan dan pembaruan, model dapat beradaptasi dengan dinamika lingkungan bisnis, sehingga hasil analisis tetap akurat dan bermanfaat. Kita masuk di poin ke-6, yaitu contoh penerapan. Dalam penerapan Decision Support System, model dapat digunakan dalam berbagai bentuk kasus nyata. Contohnya itu model laba, menghitung pendapatan dan pengeluaran untuk menentukan laba. Tabel keputusan itu digunakan untuk membandingkan hasil investasi berdasarkan kondisi ekonomi. Lalu poin keputusan, gambaran grafis dari tabel keputusan lebih mudah untuk dipahami. Baru linear programming, blending problem, yaitu menentukan kombinasi terbaik untuk minimasi biaya. Lalu simulasi Monte Carlo, menggunakan bilangan acak untuk memudahkan ketidakpastian. Baru penerapan model dalam DSS adalah membantu pengambilan keputusan, memahami situasi yang kompleks melalui penyederhanaan masalah nyata. Model dapat digunakan untuk menghitung laba perusahaan, membandingkan alternatif investasi dengan tabel dan poin keputusan, menentukan kombinasi sumber daya paling efisien dengan linear programming, serta menghadapi ketidakpastian melalui simulasi Monte Carlo. Jadi ada semua materi yang kita bahas, kita langsung masuk di bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, pemodelan dalam Decision Support System atau juga disingkat sebagai DSS berperan penting sebagai alat bantu manajer dalam proses pengambilan keputusan melalui model. Masalah nyata yang kompleks dapat disederhanakan sehingga hubungan antar variabel lebih mudah dipahami. Jenis model ini yang digunakan bervariasi, mulai dari model statistik, finansial, optimasi, simulasi, hingga heuristik. Masing-masing dengan fungsi dan penerapan yang berbeda-beda. Lalu proses pemodelan melibatkan tahapan identifikasi masalah, penentuan variabel, pembangunan model, validasi, hingga pemeliharaan dan pembaruan agar model tetap relevan. Itulah, hanya itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Firdaus Salangan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa